Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Katniati dari program studi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali mengenai bab 7, yaitu analis industri. Nah, sebelum saya memaparkan kembali mengenai analis industri dan apa itu analis industri, nah secara garis besar saya akan memaparkan garis besarnya dahulu. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua struktur pasar, yang ketiga perilaku, yang keempat kinerja, yang kelima pratinjau aktivitas di masa yang akan datang. Nah, kita ke slide selanjutnya, yaitu slide pendahuluan. Nah, di slide pendahuluan ini industri itu sangat berbeda dalam sifatnya. Nah, tidak semua industri itu diciptakan sama. Tugas kita dalam bab ini yaitu untuk menentukan tentang perusahaan dan industri yang menimbulkan perbedaan sistematis dalam margin harga biaya, pengeluaran iklan, dan variabel keputusan manajerial lainnya. Manajer yang efektif itu harus mau beradaptasi dengan sifat industri tempat perusahaannya bersaing. Selanjutnya kita ke bab yang pemaparan yang kedua, yaitu struktur pasar. Nah, struktur pasar merupakan industri yang berbeda yang memiliki struktur yang berbeda, dan struktur ini mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh manajer yang bijaksana. Nah, itu faktor yang mempengaruhi struktur pasar, yaitu satu, jumlah dan ukuran perusahaan, yang kedua konsentrasi industri, yang ketiga teknologi, yang keempat permintaan dan kondisi pasar, yang kelima adalah potensi masuk. Struktur pasar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial. Nah, termasuk jumlah perusahaan yang bersaing dalam satu pasar, ukuran relatif perusahaan, dan kondisi teknologi dan biaya, kondisi permintaan, dan kemudahan perusahaan untuk masuk atau keluar dari industri. Nah, industri yang berbeda itu memiliki struktur yang berbeda. Nah, yang pertama tadi kan ukuran pasar. Nah, ukuran pasar itu seiring waktu atau perubahan dalam kondisi pasar itu dapat mengubah posisi relatif suatu perusahaan dalam suatu industri, atau secara potensial itu mengubah kelangsungan hidup industri itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas konsentrasi industri. Nah, faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan manajerial adalah distribusi ukuran dari perusahaan dalam suatu industri, yakni apakah terdapat kecil atau hanya sedikit perusahaan besar dalam suatu industri. Keputusan optimal dari seorang manajer yang menghadapi sedikit persaingan dari perusahaan lain dalam industri akan berbeda dengan manajer yang bekerja di dalam industri yang mana terdapat banyak perusahaan. Terdapat beberapa alat pengukuran konsentrasi yang umum dipergunakan untuk menggambarkan distribusi dari pasar di antara perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri, yaitu rasio konsentrasi dan indeks Herfindahl. Nah, rasio konsentrasi itu apa? Nah, rasio konsentrasi atau concentration ratio atau CR secara luas itu dipergunakan untuk mengukur pangsa dari output turnover, value added, jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri. Nah, biasanya jumlah perusahaan N yang dihitung proporsi pangsa pasarnya adalah 4, sehingga dikenal sebagai CR4. Nah, jika PI itu mewakili pangsa pasar dan jika proporsi dari output turnover, value added, jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri yang diwakili oleh perusahaan I sama dengan 1,2, dengan P1 lebih besar sama dengan P2, lebih besar sama dengan P3, lebih besar, dan seterusnya. Nah, maka concentration ratio CRN untuk N perusahaan dihitung CRN sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah titik-titik ditambah PN. Nah, rasio konsentrasi itu berkisar antara 0 hingga 1 dan biasanya itu dinyatakan dalam persentase. Nah, nilai konsentrasi yang mendekati angka 0 mengindikasikan bahwa sejumlah N perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif kecil.
Sebaliknya, angka rasio konsentrasi yang mendekati 1 mengindikasikan tingkat konsentrasi yang relatif tinggi. CRN itu sangatlah tergantung pada jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dalam industri. Nah, CRN akan menurun jika jumlah perusahaan dalam industri itu meningkat. CRN dapat memberikan gambaran tentang peran N perusahaan yang ada dalam industri. Namun, CRN itu tidak cukup dapat memberikan informasi mengenai keterkaitan antar perusahaan di dalam industri. Sebagaimana dikemukakan CR4 yang mewakili 4 perusahaan dengan pangsa pasar paling besar adalah rasio konsentrasi yang banyak dipergunakan. Beberapa kategori pasar dapat didefinisikan bahwa dengan menggunakan CR4 untuk menggambarkan tingkat kompetisi sebagaimana ditampilkan dalam gambar. Nah, yang paling ekstrim itu adalah perfect competition. Dalam hal mana banyak perusahaan dengan pangsa pasar masing-masing yang relatif kecil dan monopoli dalam hal satu perusahaan itu memiliki 100% pangsa pasar. Nah, kompetisi dan jumlah perusahaan itu merupakan adalah besar pada perfect competition dan sedikit pada monopoli. Nah, pada perfect competition itu terdapat banyak perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang homogen dan pembeli itu mengetahui harga dan memiliki informasi. Tidak ada entry dan exit barriers pada perfect competition. Nah, sebaliknya pada monopoli hanya ada satu perusahaan yang menjual produk kepada banyak pembeli dan tidak ada produsen baru yang dapat memasuki pasar. Dengan demikian, perusahaan ini memiliki kekuatan monopoli. Nah, angka CR4 yang tinggi itu akan menunjukkan bahwa pasar didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang berarti bentuk strukturnya itu oligopoli. Pada struktur oligopoli itu, produsen besar dapat mempengaruhi harga dengan cara mengendalikan output produksi. Terdapat tingkatan oligopoli, mulai dari moderately concentrated oligopolistic markets hingga highly concentrated oligopolis, yang mengindikasikan tingkat rendah hingga tingkat tinggi dari pengaruh pasar. Nah, semakin rendah CR4, semakin dekat pasar pada kondisi perfectly competitive. Yang kedua adalah indeks Herfindahl atau H. Indeks Herfindahl adalah jenis ukuran konsentrasi lain yang cukup penting. Nah, indeks Herfindahl itu didefinisikan sebagai jumlah pangkat 2 pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri dan diformulasikan H sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah P3 kuadrat ditambah titik dan P ditambah Pn kuadrat. Nah, nilai H akan berkisar dari 0 hingga 1. Nilai H akan sama dengan 1/n. Jika terdapat N perusahaan yang mempunyai ukurannya, jika H mendekati 0, maka akan berarti terdapat sejumlah besar perusahaan dengan ukuran usaha yang hampir sama dalam industri. Dan konsentrasi pasar adalah rendah. Sebaliknya, industri bersifat monopoli jika H sama dengan 1. Semakin tinggi H, semakin tinggi distribusi ukuran dari perusahaan. The Trade and Commission in the US Amerika menetapkan bahwa pasar itu terkategori highly concentrated jika nilai H lebih besar dari 0,18. Semakin rasio tempat perusahaan itu mendekati 0, maka semakin kecil konsentrasi industri. Nah, hal ini mengindikasikan pasar yang terdapat banyak penjual, meningkatkan kompetisi antara para produsen atas hak untuk menjual pada konsumen. Nah, semakin rasio mendekati 1, semakin terkonsentrasi industri. Hal ini mengindikasikan
pasar yang terdapat sedikit persaingan antara produsen atas penjualan kepada konsumen. Nah, ukuran lain untuk konsentrasi pasar adalah indeks Herfindahl-Hirschman atau HAI, merupakan jumlah dari kuadrat pangsa pasar perusahaan dalam suatu industri dikali 10.000 untuk mengeliminasi kebutuhan akan desimal. Nah, nilai dari indeks Herfindahl-Hirschman terletak antara 0 dan 10.000. Nilai 10.000 itu jika satu perusahaan tunggal dengan pangsa pasar W1 sama dengan 1 berada dalam industri. Nah, nilai 0 muncul akibat ada banyak perusahaan yang teramat kecil. Selanjutnya itu ada batasan ukuran konsentrasi pasar global. Rasio konsentrasi 4 perusahaan dan indeks Herfindahl-Hirschman didasarkan pada sebuah definisi dari pasar mengecualikan produk impor, padahal di pasar banyak sekali produk impor yang bersaing dengan produk lokal. Batasan tindakan konsentrasi yaitu satu definisi pasar nasional, yang kedua itu ada pasar global, yaitu di mana produsen asing dikecualikan. Nah, ini cenderung melebih-lebihkan tingkat konsentrasi dalam industri, di mana sejumlah besar produsen asing itu melayani pasar. Yang ketiga itu ada definisi industri dan produk kelas. Yang ketiga, selanjutnya kita yang ke pembahasan teknologi. Nah, industri itu juga berbeda dalam hal teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Beberapa industri itu sangat padat karya. Nah, itu membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menghasilkan jasa. Industri lain itu sangat padat modal, itu mutasi besar pada pabrik, peralatan, dan mesin untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, perbedaan teknologi tersebut menimbulkan perbedaan teknik produksi antar industri. Di beberapa industri, perusahaan itu memiliki akses ke teknologi yang identik dan oleh karena itu memiliki struktur biaya yang serupa. Di industri lain, satu atau dua perusahaan itu memiliki akses ke teknologi yang tidak tersedia untuk perusahaan lain. Nah, dalam hal ini perusahaan dengan teknologi unggul akan memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Nah, ketika keunggulan teknologi ini signifikan, perusahaan atau beberapa firma yang unggul itu secara teknologi akan sepenuhnya mendominasi industri. Selanjutnya kita ke kondisi permintaan dan pasar. Nah, elastisitas permintaan untuk produk suatu perusahaan secara umum akan berbeda dengan elastisitas pasar permintaan produk. Pada bab 3, kita mempelajari bahwa permintaan untuk produk tertentu itu bergantung pada jumlah substitusi dekat yang tersedia untuk produk tersebut. Salah satu ukuran elastisitas permintaan industri untuk suatu produk relatif terhadap perusahaan individu yaitu indeks Rothschild. Indeks Rothschild itu mengambil nilai antara 0 dan 1. Ketika indeksnya 1, perusahaan individu menghadapi kurva permintaan yang memiliki kepekaan yang sama terhadap harga sebagai kurva permintaan pasar. Nah, sebaliknya ketika elastisitas permintaan untuk suatu produk perusahaan jauh lebih besar daripada elastisitas permintaan pasar, indeks Rothschild itu mendekati nilai 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas potensi masuk. Nah, potensi masuk itu merupakan keputusan optimal oleh perusahaan dalam suatu industri yang akan bergantung pada kemudahan perusahaan baru untuk dapat memasuki pasar. Salah satu menghalang potensial untuk masuk adalah biaya eksplisit untuk masuk ke industri seperti persyaratan modal. Lainnya adalah paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk menjual produk mereka selama jangka waktu tertentu.
Skala atau lingkup ekonomi juga dapat menjadi penghalang untuk masuk jika perusahaan tambahan mencoba untuk masuk. Nah, mereka tidak akan dapat menghasilkan volume yang diperlukan untuk menikmati pengurangan biaya rata-rata yang terkait dengan skala ekonomi. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perilaku. Perilaku perusahaan juga cenderung berbeda di seluruh industri. Nah, perilaku perusahaan itu faktor-faktornya itu perilaku penetapan harga, kegiatan integrasi dan penggabungan, penelitian dan pengembangan, serta periklanan. Kita ke perilaku penetapan harga, itu ada indeks Lerner. The Lerner Index atau L sama dengan P min M C bagi P. Nah, itu sebuah ukuran selisih antara harga dan marginal biaya sebagai sebagian kecil dari harga produk. Indeks berkisar dari 0 sampai 1. Ketika P sama dengan MC, indeks Lerner adalah 0. Perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Nah, sebuah indeks Lerner itu mendekati 1 menunjukkan persaingan harga yang relatif lemah. Perusahaan memiliki kekuatan pasar. Faktor markup. Dari indeks Lerner, perusahaan itu dapat menentukan faktor mana harus MC over. Menata ulang indeks Lerner itu P sama dengan 1 per 1 min L dikali MC. Nah, faktor markup adalah 1. Ketika indeks Lerner adalah 0, L sama dengan 0, faktor markup adalah 1, dan P sama dengan MC. Nah, ketika indeks Lerner adalah 0,20, L sama dengan 0,20. Faktor markup adalah 1,25 dan perusahaan itu menetapkan harga yang 1,25 kali marginal biaya. Selanjutnya ada kegiatan integrasi dan penggabungan. Integrasi vertikal itu di mana berbagai tahapan dalam produksi suatu produk itu dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, kalau integrasi horizontal itu penggabungan produksi produk serupa menjadi satu perusahaan. Yang ketiga itu ada penggabungan konglomerat. Itu integrasi ini produk yang berbeda itu menjadi satu perusahaan. Nah, pedoman penggabungan horizontal atau KPPU itu berdasarkan HHI 10.000 sigma WI 2, di mana WI sama dengan SI dibagi ST. Merger itu dapat digugat jika HHI melebihi 1.800 atau akan terjadi setelah merger, dan merger itu meningkatkan HHI lebih dari 150, tetapi mengakui efisiensi. Manfaat utama merger itu terhadap perekonomian adalah potensi efisiensinya yang dapat menghasilkan harga yang lebih rendah bagi konsumen. Dalam sebagian besar kasus, pedoman akan memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi melalui merger tanpa gangguan. Nah, kita lanjut ke kinerja. Kinerja itu mengacu pada keuntungan dan kesejahteraan sosial yang dihasilkan dalam industri tertentu. Kesejahteraan sosial itu sama dengan CS ditambah PS, di mana CS itu surplus konsumen, surplus produsen. Indeks kinerja Downs-Blue-Willig itu mengukur seberapa besar kesejahteraan sosial akan meningkat jika perusahaan dalam suatu industri itu memperluas output dengan cara yang efisien secara sosial. Nah, jika indeks DW atau Downs-Blue-Willig untuk suatu industri adalah 0, tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dengan mendorong perusahaan dalam industri tersebut untuk mengubah output mereka. Ketika indeks lebih besar dari 0, kesejahteraan sosial akan meningkat jika output itu di industri itu ditingkatkan. Selanjutnya kita ke pratinjau aktivitas di masa yang akan datang, itu diskusi tentang keputusan manajerial yang optimal di bawah berbagai struktur pasar termasuk competition persaingan sempurna. Itu yaitu ada banyak perusahaan yang masing-masing relatif kecil dibandingkan dengan seluruh pasar.
rasio konsentrasi dan indeks Rothschild cenderung mendekati nol. Yang pertama ada monopoli, yaitu produsen tunggal barang atau jasa di pasar yang relevan, rasio konsentrasi sama dengan 1, dan indeks Rothschild adalah 1. Yang kedua ada persaingan monopolistik, yaitu banyak perusahaan, masing-masing perusahaan itu menghasilkan produk yang sedikit berbeda dari produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, rasio konsentrasi mendekati 0 dan indeks Rothschild itu lebih besar dari 0. Nah, di oligopoli itu di mana beberapa perusahaan besar rasio konsentrasinya itu lebih dari 10% dan indeks Rothschild-nya itu lebih besar dari 0. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.